Hai semua, perkenalkan nama saya Frantina Veronica 19 dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Geografi 2020 dengan NIM 3201131018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian data geodatabase, georeferencing, digitasi dan juga layout peta menggunakan satu aplikasi yaitu ArcGIS. Yang pertama kita akan melakukan geodatabase dengan menggunakan ArcCatalog. Di sini kita terlebih dahulu menyediakan file yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan file kota Tebing Tinggi. Lalu klik kanan pada kota Tebing Tinggi, klik new, personal geodatabase. Di sini kita ubah dulu. Enter. Kemudian setelah kita simpan tadi, kita klik kanan pada file tadi, lalu kita klik new, feature, dataset, lalu kita klik IG dasar, next, lalu kita pilih WGS, next, baru kita keluar, kita pilih WGS 1984, next, finish. Sama seperti tadi, kita klik lagi kanan, lalu klik new, kita pilih feature dataset, lalu kita klik IG tematik, lalu next. Sama seperti tadi kita pakai WGS 49, next, artikel, word, kita pilih WGS 1984, lalu next, finish. Oke, kemudian pada IG dasar kita klik kanan, kita klik new, kita klik feature class, Oke, sebelum kita mengisi IG dasar, kita terlebih dahulu buka web processing. Kita klik environment, workspace. Di sini ukuran workspace-nya itu harus sesuai dengan file data yang kalian punya. Kalau sudah seperti ini, kita output koordinat. Di sini output koordinatnya itu harus as specific below, lalu WGS 1984 UTM 49S. Kalau sudah seperti ini, kita oke kan, baru kita akan mengisi data pada setiap file ini di dasar menu tematiknya. Kita klik kanan, kita klik new, feature class. Di sini kita isi yang pertama itu peta dasar ADM, peta underscore dasar underscore ADM, baru aliasnya di sini peta administrasi, kita pilih di sini polygon feature dan kita next. Di sini kita isikan kabupaten,
Baru pada data tipenya kita pilih teks, lalu finish. Selanjutnya seperti tadi juga kita klik kanan, kita pilih new feature class. Di sini kita isikan peta underscore ibu kota ADM. Di sini kita isikan nama kabupaten. Di sini kita pilih tipenya adalah point. Lalu kita next. Di sini kita isikan dengan kabupaten. Kita pilih tipenya yaitu teks, baru finish. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kita new feature class, sejalan. Kita pilih line, next. Finish. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi, kita pilih new lagi feature class. Di sini kita tulis peta jaringan jalan, peta jaringan sungai. Lalu di sini kita buat jaringan sungai. Di sini kita pilih line. Lalu kita next. Di sini kita buat nama sungai. Lalu kita pilih teks. Baru finish. Oke, setelah ini 4, baru kita masuk ke IG tematik. Kita lakukan hal sama, kita new feature class lagi. Jadi di sini kita buat peta underscore hujan. Di sini kita buat peta intensitas hujan. Di sini kita pilih polygon, lalu kita next. Lalu kita buat di sini ada kelas underscore hujan. Di sini teks. Lalu kita buat yang kedua. Yang ketiga ada klasifikasi hujan. Klasifikasi hujan lalu teks lagi. Lalu yang keempat ada skor hujan. Kita pilih di sini source integer. Lalu kita finishkan. Lalu klik kanan lagi pada get tematik, pilih new feature class. Di sini kita isikan dengan peta underscore Kamarang.
Di sini kita buat kemiringan lereng. Di sini kita menggunakan polygon juga. Lalu kita next. Yang pertama kita buat di sini ada kemiringan lereng. Text. Lalu di sini kita buat lagi klasifikasi lereng. Baru di sini kita buat skor lereng. Kita pilih satu integer lagi, lalu kita finish. Selanjutnya kita finish. Lalu yang ketiga kita buat lagi ini user class. Kita isikan di sini peta tanah. Di sini kita buat juga peta tanah. Di sini kita pilih polygon juga, lalu kita next. Di sini kita isikan dengan peta tanah. Lalu kita isikan dengan jenis tanah. Kita pilih teks juga, lalu di sini kita buat lagi keterangan tanah. Kita teks lagi, lalu di sini kita pilih skor tanah. Kita pilih sort integer. Oke, selanjutnya kita finish. Oke, selanjutnya untuk melengkapi data yang kita punya, maka kita akan klik kanan lagi pada administrasi tebing tinggi, lalu kita pilih properties. Di sini kita domain, di domain name kita isikan satu persatu. Yang pertama ada kemiringan lereng, lalu ada klasifikasi lereng, intensitas hujan, oke, kita isi semua datanya. Setelah semua datanya ini kita isi, lalu kemudian kita pada bagian kode di sini kita isikan satu persatu. Yang pertama kemiringan lereng. Di sini kita pilih teks. Baru di sini kita isikan satu persatu kode yang akan kita buat yang pertama. Kita isikan semua seperti ini sampai pada nama kabupaten di sini. Dan semuanya itu kita isikan dengan teks pada file tipenya. Baiklah, di sini semuanya kita isi sampai kepada nama kabupaten. Kita tetap isi di sini di file tipe itu teks. Baru di sini kita isikan dengan nama dari kabupaten yang kita gunakan ya. Di sini kabupatennya itu
Di sini kita periksa lagi apakah ada yang salah atau yang tidak diisi. Kita perhatikan juga di file tipenya, ini harus teks ya. Oke, kemudian kita apply. Baru kita oke kan. Oke, setelah semua data kita ini sudah terisi dan isi dasar dan isi tematiknya sudah lengkap, maka kita sudah selesai melakukan geodatabase. Baiklah, setelah kita melakukan geodatabase pada art katalog, selanjutnya kita akan masuk kepada georeferencing, yaitu kita menggunakan ArchMap. Pertama kita buka ArchMap, lalu kemudian kita akan memasukkan data yang kita punya atau data yang akan kita referencing sesuai dengan data yang kita gunakan juga di dalam art katalog tadi dalam pembuatan geodatabase. Maka selanjutnya kita akan masukkan petanya. Sebelum kita masuk kepada georeferencing atau kita melakukan georeferencing, terlebih dahulu kita sebaiknya mengetahui apa itu georeferencing. Georeferencing adalah proses pemberian referensi geografi atau yang lebih singkatnya itu memberikan suatu sistem koordinat dari objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan data untuk kita georeferencing. Terlebih dahulu untuk data yang akan kita gunakan ini lebih baik kita melakukan ekstrak terlebih dahulu setelah kita mendownload petanya agar peta atau gambar yang akan kita gunakan itu bisa kita georeferencingkan. Karena kalau peta itu belum diekstrak atau belum dalam bentuk JPG, maka kita akan kesulitan untuk melakukan georeferencing. Setelah seperti ini kita add. Oke. Sebelum untuk melakukan georeferencing ini, kita perhatikan dulu di mana pada peta ini harus memiliki titik acuan seperti ini. Ya, seperti ini, tapi seperti ini. Setelah itu kita akan melihat apakah titik acuan atau titik koordinatnya sudah baik. Maka kita akan klik kanan double klik pada layers, baru kita pilih koordinat sistem, kita pilih project koordinat sistem, kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS 1984, sort. Kita pilih di sini WGS UTM Zone 49S. Oke, setelah itu kita apply, lalu kita oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada mereferensikan peta yang kita punya.
Caranya kita klik di sini, kita pilih georeferencing. Oke. Usahakan nama file di sini tuh nama file yang sudah kita gunakan ini ya. Lalu selanjutnya untuk melakukan input koordinat pada peta ini, kita sebaiknya menulis titik-titik koordinat yang akan kita gunakan, di mana titik koordinat yang akan kita gunakan ini minimal 4 titik, atau boleh juga untuk titik ini atau input untuk X dan Y yang akan kita gunakan itu dihafal atau dicatat agar kita tidak kesulitan dalam menginput nilai X dan Y nya nanti. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu Oke, setelah kita zoom seperti ini, kita akan memasukkan kita akan melakukan input koordinat dengan memasukkan dengan double klik kanan, kita input. Oke, baiklah, kita akan memasukkan input X dan Y nya ya. Di sini saya sudah menulis untuk nilai X dan Y, maka kita tinggal masukkan saja. Ini kita berikan dulu sampai kita berikan 4 titik dan juga memasukkan nilai X dan Y nya. Lalu nanti kita akan melihat apakah nilai yang apakah titik koordinat ini sudah baik. Oke, setelah semua data atau semua titik koordinat sudah kita input, maka kita akan memeriksa forwardnya. Di sini forwardnya diusahakan nilainya 0 ya, karena 0 itu merupakan nilai yang lebih akurat. Akan tetapi jika tidak bisa 0, tidak masalah, karena tidak semua peta yang digunakan itu bisa menghasilkan forward 0, tapi diusahakan forwardnya itu 0, karena jika tidak 0 maka itu kurang akurat. Oke, setelah kita melakukan input data koordinat, maka kita sudah selesai melakukan georeferencing. Selanjutnya kita akan masuk kepada digitasi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada digitasi peta. Di sini kita akan memasukkan kembali peta yang sudah kita gunakan pada saat georeferencing tadi. Pertama kita add data. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada digitasi peta. Yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu data kita. Setelah kita masukkan data, maka kita akan masuk kepada kita akan memeriksa, kita akan masuk ke sini. Kita project koordinat sistemnya, baru kita pilih UTM dulu, baru kita pilih yang WGS 84, kita pilih yang sort, baru kita pilih WGS yang UTM nya 49, kita apply, baru kita oke.
Lalu kemudian di sini kita buka katalog. Di sini kita buat terlebih dahulu SHP. Di sini saya sudah membuat SHP. Lalu kita buat klik kanan, dan kita klik kanan saja nanti, baru kita pilih save file. Baru nanti kita akan buat di sini peta curah hujan. Baru di sini kita bikin poligon. Lalu di sini kita pilih edit dan segala macamnya. Di sini saya sudah mempunyai peta SHP tebing tingginya. Kita tinggal di sini kita klik kanan, kita klik new, kita pilih tunggu terlebih dahulu, ini kita delete dulu. Ini kita delete. Oke, kita pilih SHP, kita klik kanan, kita pilih save file, kita klik di sini curah hujan. Curah underscore hujan. Baru di sini kita pilih polygon. Baru kita edit. Di sini kita pilih project coordinate sistemnya. Kita pilih UTM. Kita pilih GS84, kita pilih Southern. Lalu kita di sini pilih 49 ya. 49, lalu kita oke kan. Di sini kita lalu lalu di sini kita pilih aja hello. Lalu kita oke kan. Lalu kita akan lanjut kepada digitasi. Yang pertama kita akan melakukannya dengan edit feature. Terlebih dahulu kita pilih optionnya dulu, oke. Lalu kita pilih di sini edit feature, dan sini baru start editing. Setelah itu kita pilih di sini create feature. Lalu kita pilih curah hujan, kita pilih di sini polygon. Sebelum itu kita harus melakukan zoom, maka kita bisa ngezoom di sini. Kita zoom. Polygon. Lalu ini kita titik saja terus sampai, kalau misalnya salah kita bisa backnya itu dengan cara Ctrl Z untuk nge-back apabila kita melakukan kesalahan saat melakukan digitasi ini. Kita lakukan terus sampai seluruh bagian peta tertutup.
Oke, setelah kita selesai melakukannya, kita klik 2 kali di ujung saat kita melakukan digitasi. Lalu setelah itu kita klik 2 kali, kita bisa pencet di sini lagi. Kita bisa lihat dari sini, kita okekan, maka akan terlihat seperti ini hasil dari digitasi kita. Lalu kita kembali, kita taruh follow. Untuk melihat dari digitasi atau untuk mengubah untuk warnanya lebih jelas, kita bisa mengganti di sebelah sini. Kita ganti mungkin jadi merah untuk memperjelas digitasinya. Ini dia, ini garis-garis merah ini. Setelah itu baru setelah tadi kita melakukan digitasi untuk curah hujan dan kita klik 2 kali, maka selanjutnya kita akan melakukan cara yang sama, yaitu dengan membuat peta administrasi. Caranya kita klik di sini, SHP kita pencet, klik kiri, new, kita pilih save file, kita buat di sini peta administrasi. Administrasi tebing tinggi. Di sini kita pilih polygon, edit, kita pilih UTM, kita pilih WGS 84, kita pilih di sini yang UTM-nya 49. Kita okekan, lalu kita okekan. Di sini administrasi, lalu di sini kita klik edit feature, start editing. Tapi jangan lupa sebelum kita melakukan start editing, kita tunggu dulu. Ada kita edit feature, baru di sini kita pilih dulu opsinya. Ini kita mesti jangan sampai 0 sama seperti tadi. Lalu di sini kita buat calling create-nya, baru kita pencet ini, kita pilih polygon, kita zoom, kita kurangin, contoh layer, kita zoom, lalu kita pilih polygon. Setelah kita melakukan digitasi untuk satu ini, kemudian kita lanjut lagi untuk yang kedua. Di sini kita akan melakukan digitasi lagi.
Oke, lalu kita buat lagi di sebelah sini.
setelah kita melakukan tadi yang namanya digitasi, maka ini tadi yang kita digitasi. Selanjutnya kita akan langsung lanjut kepada layout peta. Di sini kita hilangkan cekcokan peta awal kita dulu, lalu kita buat view, lalu kita layout view. Oke, lalu setelah itu setelah tadi kita melakukan digitasi, maka ini adalah tahap keempat atau tahap terakhir yang akan kita lakukan, yaitu layout peta. Di mana layout peta ini merupakan peta yang sudah selesai digitasi tadi. Jadi sekarang kita akan membuatnya. Pertama, kita akan mengubah gambar peta kita bisa kita ubah dalam bentuk portrait maupun landscape. Caranya kita klik file, lalu pack and print tutup, lalu kita pilih portrait ataupun landscape. Itu tergantung keinginan kita. Kalau kita membuat dalam bentuk landscape, maka dia akan seperti ini, lalu kita bisa menyesuaikannya. Seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan untuk beberapa fitur-fitur di dalamnya atau beberapa tambahan untuk mempercantik gambar peta kita. Caranya kita klik di sini insert, ini ada teks. Di sini kita bisa menambahkan teks. Nih, di sini ada teks, kita bisa membuatnya di sini. Seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat tampilan lain. Ini kan teks, kita bisa menambahin seperti fitur-fitur lain, seperti ada tulisan atau ada netline, ini untuk menambah garis luar atau garis-garis pinggir dalam peta kita. Ada juga legenda untuk menambahkan legenda-legenda seperti sungai, jalan, dan sebagainya. Terus di sini ada scale bar, ini untuk menambahkan skala pada peta kita. Terus ada north arrow, ini untuk menambahkan mata angin. Kita di sini juga ada banyak pilihan. Di sini ada yang sudah biasa, ada gambar mata angin yang biasa digunakan. Ada berbagai macam juga, tergantung apa yang kita inginkan. Di sini saya contohkan satu, maka dia akan seperti ini. Ini kita bisa atur besarnya semana, kita letakkan. Lalu bisa juga kita buat scale bar seperti yang tadi saya katakan. Untuk skalanya di sini juga ada banyak pilihan. Di sini kita akan menggunakan yang ini. Kita bisa letakkan di sini atau di mana yang kita inginkan. Ada juga untuk menambahkan objek, untuk menambahkan scale text juga bisa, untuk menambahkan gambar dan sebagainya. Dan juga kita bisa memilih untuk tulisannya atau teksnya dan sebagainya. Ya, seperti itu untuk melakukan layout peta. Demikian tutorial ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan aplikasi ArcGIS